Ya. Halo. Ya lumayan namanya usaha nih, udah mulai usaha kecil-kecilan. Telepon di rumah Cipan, mumpung lagi sepi, bener sepi banget. Nggak ada orang, biasanya ada orang di sini, banyak teman-temannya dia pada ngumpul. Makanya gue pakai telepon. Mau beli rumah gak? Ini kalau beli rumah dapet calon istri. Ih beneran, cantik. Udah gitu, wah pokoknya berqualified lah. Iya, lo kan belum punya istri. Udah makanya lo beli rumah sama gue. Ntar dapet calon istri. Nggak ada, Cipannya nggak ada. Emang sepi. Pokoknya kalau beli rumah sama gue, tenang aja. Gue kasih bonus deh. Gue kasih bonus kalau lo beli rumah sama gue. Apa lu pakai telepon? Lu nggak tau telepon mahal? Gue denger dari dapur mau jual-jual rumah. Rumah siapa yang mau jual? Enak aja dapet calon istri. Lu udah jadi tetangga tuh nyebelin ya. Udah datang tiap hari. Lu mau jual rumah gue? Lu mau usir gue dari sini? Lu lihat noh. Ya ampun. Beli rumah ini sekaligus dapet janda cantik. Ah, ini bercanda. Beneran. Tuh. Di daerah Yogyakarta tuh. Rumahnya seharga hampir 1 M. Luasnya 523. Kalau beli rumah ini, mungkin maksudnya gini ya. Ini kan pemiliknya dulu. Enggak, ini serius. Ini serius. Kalau ini serius, bukan hoax, beneran. Jadi maksudnya lu mau beli rumah ini? Gua lu mau bantu, nikah lagi? Gua bantu jualin. Bukan gua mau nikah lagi. Gimana sih lo? Terus kenapa pakai telepon gue? Enak aja. Apa hubungannya? Kan, teleponnya susah kan? Ngomong kayak gitu ceritanya. Tapi gila, ini harus dibahas loh. Ini selamat pagi buat pemirsa basa-basi yang ada di rumah dan yang ada di studio ya. Selamat pagi. Tapi ini yang bener aja sih. Udahlah. Benerannya masa ini baru loh artikelnya loh. 10 Maret kemarin beli rumah harga 1 miliar, luasnya 500, dapat baru kali ini dapat penjual. Gimana sih cara gue ngomongnya? Ya nggak tahu, pokoknya beli rumah. Maksudnya mungkin bukan berarti dapat dia. Kemungkinan bisa kenal sama dia karena mungkin dia yang menjual nih. Kemungkinan bisa kenal sama dia. Kalau cocok menikah. Nah gitu. Tapi sebenarnya ada dilema ya kalau ngomongin soal menikah lagi. Ya kebetulan sih sampai sekarang pernikahan kita berdua, alhamdulillah. Pernikahan kita berdua. Ya maksudnya pernikahan gua sama suami gua, lo sama istri lo. Ya lo ngomong dong. Ya maksudnya masih berjalan dengan mulus. Nah kadang-kadang tuh gue penasaran kalau misalnya sampai suatu saat menikah lagi, itu sebenarnya restu anak tuh perlu nggak sih? Kalau restu orang tua kan harus. Nah kita tanya dulu, ibu-ibu gimana? Perlu apa enggak? Luar biasa. Tepuk tangan buat kalian. Tapi gini masalahnya kan kalau kita ngomongin restu, susah kan? Tapi ngomong masalah restu gampang. Ini gue yakin ini klien gue. ini terus kenapa lu nggak bukain? Ya ini terus punya kenapa apa? tuh orang mau beli rumah orang lain terus datangnya ke rumah gue? Kan gue ngasih taunya ke sini. Wah. Siapa dong? Antum. Selamat pagi. Apa kabar? Wah, pas banget nih sama topik hari ini nih. Om, mau beli rumah gak om? Hah? Mau beli rumah gak? Jangan beli rumah dapat calon istri om. Oh boleh, kalau istrinya cantik boleh. Mau aku. Mau? Tuh, emang om belum nikah? Belum, gua kan tahu banget ya belum. Masih single. Udah nikah? Belum. Makanya saya telepon nih. Pinjam telepon udah ya? nikah? Pinjam telepon Jangan. Kalau mau om, beneran om. Ya, beli rumah dapat calon istri cantik om. Oh, boleh. Lihat Kamu kan dulu. udah nikah? Ya nambah lagi nggak apa-apa. Nggak serius, om udah nikah Dulu belum? nambah lagi. Emang maaf nih om. Udah berapa kali? Ya beberapa kali lah. Tunggu. Beberapa kali berarti lebih dari 2? Ya kurang lebih gitu. Lebih dari 3? Kurang lebih. Lebih dari 4? Lebih kurang lebih. Lebih dari 5? Oh nggak jawab. Berarti ini orang bener-bener 4 sehat 5 sempurna. Benar 4 sehat 5 sempurna. Jadi yang sekarang dia udah nikah. Jadi pernikahan sama yang sekarang itu yang ke segini Ya, om? nggak usah disebut lah. Nggak usah disebut. Makanya kan gue bilang 4 merasa sehat, 5 merasa sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Oke, betul. Nggak usah disebut tapi pakai jari boleh ya om? Gini. Ini aku penasaran ya om. Menurut seorang Om Willy Dozan yang memiliki pengalaman soal pernikahan yang panjang sekali, perlu atau tidak restu anak? Jawab ya atau tidak dulu om.
Perlu. Perlu. Sama pentingnya seperti kita ingin menikah restu sama orang tua? Iya. Sama pentingnya. Iya, sama Ya pentingnya. wes. Tapi supaya pemirsa di rumah tahu juga bagaimana perjalanan cinta seorang aktor laga Willy Dozan, ini dia tayangannya. Billy Chong atau yang biasa disapa dengan Willy Dozan adalah seorang aktor laga pada era tahun 80-an yang melejit lewat perannya sebagai Igo dalam sinetron Deru Debu. Ternyata nih pemirsa basa-basi, Willy Dozan sudah menikah sebanyak 4 kali loh. Siapa aja ya mereka? Pertama, dia menikahi Betharia Sonata, penyanyi ternama di era tahun 80-an. Dari pernikahannya tersebut, mereka dikaruniai 2 orang anak, Muhammad Leon Rahman Dozan dan Nabila Rahman Dozan. Pernikahan yang berlangsung cukup lama itu akhirnya retak pada Agustus 2002. 2 tahun menduda, Willy Dozan menikahi wanita cantik bernama Tini Kartini pada tahun 2004. Pernikahan tersebut hanya berlangsung 3 bulan. Tanpa terungkap penyebabnya, keduanya sepakat bercerai. Pernikahan ketiga, Willy menikahi Chika Revita. Wanita cantik berusia 21 tahun tersebut dinikahi pada 20 Juli 2007. Tapi lagi-lagi belum genap setahun pernikahan, pada tanggal 3 Maret 2008, Willy mengajukan gugatan cerai tanpa alasan yang terungkap. Rupanya perjalanan cinta Willy Dozan belum redup. Untuk keempat kalinya, dia kembali menikah. Kali ini yang dinikahi adalah wanita bernama Rumiati. Keduanya menikah pada November 2010. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai anak laki-laki bernama River Rahman Dozan. Impiannya nih sebelum menikah, pernikahan hanya sekali, seumur hidup sekali. Tapi kan ternyata begitu menjalani realita yang ada, emang gak gampang ternyata untuk membina sebuah pernikahan. Tapi sebelumnya aku ingin menyapa buat teman-teman dari SMA Negeri 2 Kediri. Ini agak bahayanya Wendy ya. Ini mereka belum pernah menikah, belum betul? Langsung kita sodorin soal kasus yang pernikahan berkali-kali. Tapi nggak apa-apa, supaya mental kalian lebih siap lagi menuju masa depan, betul? Ini dari mana? Kediri? Kediri. Ya coba Kediri semua. Berdiri. Terima kasih lo udah datang, nikmatin acaranya baik-baik ya. Jadi ini kayaknya siswa paling tua di sini ya. Iya betul, dia kebetulan waktu itu ada peletakan batu pertama ibu ya. Selamat datang. Oke. Jadi bisa dibilang Om Willy ini sudah menikah beberapa kali. Pokoknya lagunya seperti balonku ada 5. Tapi gini, tadi aku suka banget dengan statement Om Willy. Dia bilang kalau menikah itu untuk mendapatkan restu dari anak, sama pentingnya ketika kita pertama kali menikah dapat restu dari orang tua. Iya. Emang kalau dapat restu dari anak berasa ya menjalani pernikahannya beda untuk yang kedua kali, tiga lebih kali. nyaman kan kita masih berhubungan sama anak terus. Jadi kalau ada istri yang baru itu kan harus berhubungan. Jadi alangkah indahnya kalau kita sharing, terus selalu bisa bersama. Kadang-kadang kan makan bersama. Jauh lebih mulus ya semuanya ya. Main bersama itu dia. Artinya kan komunikasi dengan anak pun nggak terputus ya Om ya. Iya. Jadi otomatis ketika nanti ketemu suatu saat nggak ada yang namanya situasi canggung. Betul, Untuk betul. ngobrol satu sama lain. Nah, sekarang aku agak kepo nih Om, maaf ya. Ketika dengan pernikahan Tante Betharia Sonata, itu pada saat Om berpisah anak umur berapa? Itu masih kecil ya, 5 tahun sama 3 tahun. Nah, 5 tahun sama 3 tahun. Ketika Om menikah untuk berikutnya setelah sama Tante Betharia, itu ngomong nggak ke anak-anak? Enggak, itu. Karena apa? Karena anak segitu masih belum paham. Susah buat dikasih pengertian. Belum mengerti. Jadi dia taunya Toto ada satu sosok ibu Iya. baru aja. Iya. Sempat ada rejection? Justru ada berontak gitu. Karena kita penolakan ada. diberitahu pun nggak akan ngerti. Nah, Anak penolakannya umur seperti apa tuh Om? Sampai akhirnya Om sampai pada titik bisa mencari solusi berkomunikasi yang baik untuk menjelaskan ini kondisi yang terjadi. Kalau menolak nggak, cuma protes saja, berontak. Saya nggak mau. Protes anak bocah kayak apa sih Om? Iya, artinya saya tidak mau kehadiran ini orang. Gitu. Jadi yang pasti itu menolak bahasanya mereka ya, bahasa anak-anak ya. Artinya saya tidak mau kehadiran seseorang ini.
Jadi pernikahan yang keberapa sampai akhirnya anak-anak ini bisa diajak ngomong dan akhirnya memberikan restu? Ya, pernikahan yang terakhir itu justru anak-anak sudah menginjak umur 10 tahun ke atas ya. Nah, itu mengadakan pendekatan dulu. Nah, anak yang buka suara. Malah anak yang buka suara Ya. duluan? Saya belum menanyakan, saya belum mau bicara, ini papa mau nikah lagi nih, boleh nggak ini? Enggak. Oh, baru pendekatan dulu, Pendekatan. dikenalin dulu. Ternyata mereka akrab. Justru anak yang keluar suara. Papa kalau mau menikah sama ini aja gitu. Oke, ini menarik loh. Malah anaknya yang mengencourage ayahnya untuk menikah lagi. Itu lebih baik, jauh lebih baik. Simulasi, Boleh. coba. Tapi kan ini masalahnya anaknya Anaknya yang ngomong. ya. Betul, jadi anaknya yang bicara sendiri malahan. Jadi tepatnya waktu itu anak-anak ngomongnya seperti apa? Udah ya artinya, kalau mau nikah sama Kak Rumi aja gitu. Oh ya, yang satu juga gitu. Ada 2 kan, yang sama Beta ada 2, jadi mereka yang bicara, angkat bicara. Nah, pertanyaan saya, Om, gini, sampai ke titik itu kan berarti memang ada komunikasi yang cukup intens antara anak sama calon. Iya. Terus juga ketemuan yang juga pasti lebih dari intens juga kan. Betul. Supaya sampai akhirnya ngeblend mereka, sampai anak sendiri yang bilang, ya udah kalau mau sama ini aja Pak. Kan berarti luar biasa nih. Ya itu Om udah setting dari awal atau terjadi begitu aja? Saya nggak setting, saya berjalan apa adanya. Saya pikir perlu waktu ya. Waktu itu kan saya sebelumnya kan artinya terburu-buru ya. Oke. Artinya saya menduda itu tidak mau berlama-lama, tidak baik kan. Jadi lebih baik punya istri daripada enggak ya. Jadi yang terakhir ini justru pendekatan, sering bantu membuatkan PR segala pekerjaan rumah ya. Itu dari sekolahan ya. Nah, dari sini mereka makin akrab. Akhirnya ya keluarlah kata-kata dari anak. Setelah menjalani 2 tahun lebih. Berarti pendekatannya cukup lama ya ke anak-anak ya? 2 tahunan. Oke, kalau misalnya aku simpulin gini, bener nggak Om? Jadi setelah Om sudah punya pengalaman beberapa kali akhirnya menikah, Om ngerasa terlalu terburu-buru, akhirnya sekarang metodenya Om balik. Beneran ya udah biarin dulu anak-anak rasa nyaman, Iya, baru Ya. akhirnya itu yang membuat Om berani lebih maju. betul. Perlu kesabaran lah. Artinya ya kesabaran ini ada hasilnya. Ada hasilnya ya. Ya. Ini berarti menurut aku salah satu masukan yang bagus banget. Kadang-kadang mungkin kalau kita mau menikah lagi, bingung gitu kan nih anak-anak gimana. Tapi ternyata dengan kesabaran ya walaupun mungkin makan waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi ternyata akhirnya anak-anak bisa buka suara sendiri untuk bapaknya yang menikah. Dan artinya juga kan waktu yang lumayan lama itu kan juga cukup, paling tidak kan menjadi indikator, salah satu indikator. Bahkan ibunya dari anak-anak pun ada komentar. Oh iya? Gitu. Mbak Birta ngomong apa? Artinya bilang, ini baik nih kalau menjadi istri gitu. Nah, itu. Oke. Jadi ya, itu ada suara-suara seperti ini. Ya akhirnya aku ambil sikap ya. Ambil sikap. Tapi pernah nggak? Emang udah pernah ya mencoba baru dikenalin anak-anak udah nolak? Pernah beberapa kali terjadi Oh seperti itu? enggak. Pendekatannya kan kita hanya perkenalan aja. Perkenalan artinya ya. Jadi baru kali Kita ini tidak mengucapkan ini siapa, ini calon apa, enggak. Biar berjalan aja. Berjalan sendiri. Berjalan terus pendekatannya kan macam-macam ya. Enggak perlu harus diberi apa, ini permen, ini mainan, enggak juga kan. Jadi pendekatannya itu membantu kesulitan anak-anak ini di sekolahan apa, oh ini, nah disitulah. Berarti bisa dibilang mungkin ketika anak-anak sendiri itu ngerasa nyaman, otomatis tanpa kita perlu merayu, mereka juga akan monggo sendiri ya? Iya, mereka akan ucap sendiri. Akhirnya ya udah, ini suara ini kan suara seperti malaikat juga. Oke, betul. Jadi, Suara ya anak-anak, udahlah. suara malaikat. Ternyata ya saya bersyukur kita udah menjalani udah 5 tahunan ya. Ya baik-baik. Nah Om, kalau Om bilang tadi kan restu anak sama pentingnya seperti restu orang tua ketika kita mau menikah. Untuk kondisi Om lagi kan. Nah, artinya gini,
kalau dari calon sebelumnya nih, kita ngomongin sebelum pernikahan. Kalau dari calon istri Om itu dari awal kan ada gini. Ada yang misalkan ketika mau mendekati seorang pria yang sudah punya keluarga sebelumnya, ada ketakutan nih dari sisi wanita, ntar gue gak cocok lagi sama anaknya, anaknya ntar nolak gue lagi, jaga jarak lagi dan segala macam. Awalnya ada ketakutan gak sih Om? Oh enggak ada. Semuanya dimulai dari niat baik ya. Niat baik, positif, nggak niat yang aneh-aneh. Ya mungkin ada orang kan mau ada modus tertentu ya. Mungkin itu ya akan membuat konflik ya. Ya makanya kalau saya bilang kalau antara anak yang sudah ada dengan ibu yang baru, ini kalau udah nggak cocok, ini akan timbul konflik terus nanti. Permusuhan. Jadi panjang ke belakangnya. Itu jangan, nanti nggak nyaman, akhirnya ya nggak bahagia. Sekarang kalau misalnya nih yang lagi nonton basa-basi, ada posisinya adalah seorang anak masih muda-muda nih ya, seperti teman-teman kita di sini. Orang tuanya mau menikah lagi, kemudian mereka nge-reject. Dari sisi orang tua, boleh nggak misalkan kasih pengertian, sebenarnya kenapa sih alasan akhirnya orang tua berusaha untuk menemukan lagi pendamping hidup yang lain? Saya nggak pernah menjelaskan. Jadi itu hanya mungkin rayuan ya untuk demi mendapatkan restu dari anak. Saya pengen murni dari anak sendiri mengucapkan bahwa, "Pak, nikah dengan ini aja, Pak." Jadi nggak pernah kayak berusaha ngasih tahu, kamu tahu hidup sendiri itu gini. Nggak pernah sama sekali. Jadi kalau misalkan ada anak yang sekarang lagi ngambek karena orang tuanya mau nikah lagi, mungkin itu karena anaknya kurang setuju atau menolak. Jadi memang harus dari orang tuanya yang ekstra. Ya mungkin bisa, kan beda-beda ya cara orang. Tapi kalau buat saya itu tanpa itu. Oke. Tanpa. Lu jadi mau beli mobil gak sama gua? Lu kalau beli mobil sama gua bonus pintu. Apa pakai telepon lagi? Saya lagi ngobrol sama tamu saya. Kamu nggak tahu mahal, listrik mahal, gas mahal, semua mahal. Gak ada hubungannya sama telepon. Tuh, datang kan? Alhamdulillah. Ih, kurang ajar nih orang satunya nih tetangganya. Namanya orang tetangga gue usaha sebenarnya gimana nih. sih? Nyebelin banget. Weh. Oh maaf ya, Om. Bu, apa kabar Bu? Saya sama saya. Iya. Tadi gue kenalan nih. Oh. Ayo masuk. Waalaikumsalam, selamat datang. Kayaknya terakhir kesini perempuannya bukan yang ini, Pak. Iya. Saya juga nggak mau diakui nama dia, Bu. Enggak, sebentar. Yang itu gadis, yang ini janda. Oh, jadi Bapak sekarang pilih yang janda. Langsung ditampol. Den, lagian lu jangan sembarangan kalau ngomong-ngomong lu butuh rumah gak? Ini kalau lu beli rumah sama gua. Apa enggak. Dapat calon istri. Sama isinya. Sama isi. Lagi heboh. Calon istri. Baru denger juga tuh tadi. Ibu butuh? Nggak ada. Beli cangkir dapat calon suami. Kayaknya Om Willy kayaknya. Silakan. Butuh semuanya. Dulu kan mana? Cipan, gua kan lagi usaha, Cipan. Enggak. Yuk kita obrolin ini dulu, Cici, penting banget. Tadi gue dengar dari Kediri ya. Iya betul. Jawa Timur. Jalan veteran. Yang jalan veteran bukan, usah pernah ke situ. Jadi Om Hengki ini kan emang suka yang muda-muda ya. Dulu salah satu mantannya dari situ ya Om ya. Waktu itu mantan lu siapa yang di SMA Kediri itu? Hah? Bapak siapa namanya? Oh bukan. Joko, Bapak Joko. Jadi kebetulan tamu kita tiga-tiganya di sini pernah menikah. Ada yang sudah menikah lagi, ada yang mau menikah lagi, ada yang kayaknya akan segera menikah sebentar lagi ya. Coming soon. Benar. Dua-duanya masih hangat. Dua-duanya masih Ini hangat juga makanya. hangat, janda hangat. Masih hangat. Dijawab dulu dengan singkat ya, cukup ya atau tidak? Apakah menurut kalian restu anak itu Makanya disuruh no. Iya makanya Bukan, dijawab ini dulu. maksudnya mau habis. Ibu nggak usah diikutin begitu. Apakah menurut kalian restu anak untuk menikah lagi penting atau tidak? Ya atau Perlu tidak? dong. Perlu. Penting. Perlu lah. Perlu. Iya Oke, dong. baik. Nanti kita akan jawab seberapa perlu. Kalau anak-anaknya belum ngerti gimana padahal masih kecil, apa perlu dijelasin dengan detail? Tuh. Kita akan cari tahu jawabannya sebentar lagi hanya di Basa-Basi Bahas Sini. Sudah lupakan segala cerita. Ku tak nak kita, ku tak ingin, ku tak ingin, ku tak. Pemirsa Basa-Basi yang baru aja bergabung, kita lagi ngobrolin soal ketika pernikahan memang pertama gagal, kemudian ingin menikah lagi, perlukah restu dari anak-anak? Jawabannya adalah perlu.
Tapi masalahnya kalau memang si anak tidak memberikan restu, tetapkah rencana pernikahan itu akan dilanjutkan atau enggak? Tunggu sampai anak-anak kasih restu. Sabar sampai anak mau. Siapa yang ditanya? Saya tanya Wendy. Enggak dong. Yang di rumah nonton. Iya benar. Terserah, ladies first deh kalau Terserah gitu. dulu. Hengki. Tar dulu, jangan dijawab dulu lagi. Kayaknya nih biarkan mereka berpikir karena jawabannya harus berkualitas Iya, kali iya, ini. iya, iya. Karena sekarang aku punya sebuah tayangan yang harus Anda lihat. Kira-kira tayangan apakah itu? Lihat dulu berikut ini. Kehidupan asmara pesinetron tampan Hengki Kurniawan memiliki banyak cerita. Hengki pernah menjalin hubungan dengan artis cantik Bunga Citra Lestari. Setelah putus dengan BCL, Hengki mengalami cinta lokasi dengan Mas Ayu Anastasia. Namun, jalanan cinta Mas Ayu dan Hengki pun kandas. Hengki kemudian berpaling pada Kiki Amalia. Hubungan mereka kerap kali menjadi bahan berita karena pertengkaran antara keduanya yang diekspos ke media. Akhirnya, Hengki melepas masa lajangnya dengan mempersunting Christy Jusung pada Oktober 2008. Pada tanggal 13 Februari 2009, pasangan ini dikaruniai buah hati bernama Bintang Pratama. Sangat disayangkan, pada Agustus 2012, Hengki Kurniawan resmi bercerai dengan Christy Jusung. Setelah menyandang status duda, Hengki sempat dikabarkan dekat dengan wanita cantik lainnya, Tari Putri dan Umi Pipik. Namun, pada awal Januari 2015, Hengki Kurniawan mengenalkan pacar barunya, Sonya Fatmala. Mereka terpaut beda usia 11 tahun. Mereka dikabarkan akan menikah pada Oktober 2015 ini. Lain halnya lagi dengan kehidupan percintaan Tessa Kaunang. Pemain sinetron dan presenter ini sempat menjalin kasih dengan Ferry Afrizal yang berusia 6 tahun lebih muda darinya. Namun sayang, setelah berjalan selama 2 tahun, hubungan mereka kandas karena adanya perbedaan keyakinan. Usai putus dengan Ferry, ia berpacaran dengan pesinetron Sandy Tumiwa. Pada 7 Juli 2006, Tessa dan Sandy meresmikan hubungannya dengan janji suci pernikahan. Mereka pun dikaruniai sepasang anak perempuan dan laki-laki bernama Andisa Leota Annabel dan Andisa Latafka Afram. Sewindu berumah tangga, pernikahan Tessa dan Sandy pun harus berujung dengan perceraian pada 23 September 2014. Tidak mau terlarut dalam kesedihan, kini Tessa dikabarkan telah membuka kembali hatinya dengan seorang pria yang berprofesi sebagai polisi. Namun dirinya mengaku tidak mau terburu-buru melepas status jandanya. Ya feeling aja. Oke. Copek, Itu kalau tadi nonton begini. selama Anda melihat bagaimana perjalanan cinta dari Hengki dan juga Mbak Tessa ini berguru dengan Om Willy. Dikasih nasihat sehat. Iya, benar-benar. Langsung biasa. tukaran kontak number ya. Langsung tukeran nomor. Iya, mau konsultasi. Yalah, orang udah menikah berkali-kali. Udah 4 kali. 5 coba jangan salah. Iya. Tuh. Siapa? Om sebelahmu. Om, Udah nikah 5 kali? Iya. Ya beberapa kali lah. Senior. Tapi memang waktu kapan kita ketemu Om ini apa premier filmnya ya? Iya. Om Willy dengan apa bangganya bilang, gimana kamu? Kalau Om sekarang tuh sama mantan itu seperti teman. Kita udah jadi ini teman banget. Nah, kamu udah temen belum sama mantan? Oh. Tapi bener dong sama yang sekarang lagi berbunga-bunga yang polisi itu. Apaan sih? Yang lebih ini lebih muda atau lebih tua? Tanya lagi. Ya kita gini, ini kan Om Willy lebih muda, usianya lumayan ya terpautnya ya. Beda 34 ya. Beda 34 tahun lebih Yang muda. apa nih? Yang Beda? terakhir. Yang istri. Istri yang sekarang yang Ya. terakhir. 34 tahun. Umurnya 34 tahun lebih muda. Kemarin juga itu Om Mak Sungkar juga beda Om Mak Sungkar 25 tahun. 45 tahun. Oh, dia 25 tahun. lebih Set dah. banyak banget. 11 tahun. 11 tahun. Kamu Kalau saya cari anak SD berarti. Padahal mereka udah ngarep nih cowok di sini. Nyarinya yang SD lebih muda lagi. jawab dulu itu sama polisi gimana sih? Emang nyari yang lebih muda atau yang lebih tua? Nggak, biar lebih ngambang aparat dong nih. Jadi Oh, kan nggak aparat. terlalu apa lah. Ya, habis tadi di situ. Gak deh. Tapi kan di situ ngomongnya udah Malu. Biasanya kalau cewek ngomongnya malu-malu begini, usianya itu berarti lebih muda. Enggak. Ke bawah. Kan Lebih kalau muda lihat juga dari nggak apa-apa. kalau melihat dari perjalanan hidup saya coba lihat tadi. Hmm. Ya kan? Lebih muda gitu. Oh, akhirnya. Jadi sekarang Muda banget. mencari iya. enggak, pokoknya intinya saya Lebih sekarang matang, mencari ya. yang lebih
pastinya satu iman pastinya ya kan, kemudian lebih bertanggung jawab, lebih menghargai istri, lebih dewasa pikiran dan lebih pengertian, perhatian, lebih mempunyai pendapatan tetap. Ini biasa ya, aku kasih tahu ya, seorang perempuan biasa kalau ngomong persyaratan calon pasangan selanjutnya itu berarti pasangan sebelumnya itu bener-bener bertolak belakang. Dan biasanya kan cuma 1, 2. Ini ada 10 ya, lumayan. Bener. Kalau hitungin sih kalau hitungin sih. Keren. Biar lebih detail dapet ya. Jadi sama anak sekarang udah dikenalin. Apaan? Kalau sama temen semua pasti dikenalin. Anak-anak kita tanyanya anak. Anak saya dikenalin sama teman-teman saya, kenalin. Termasuk sama yang lagi deket dikenalin. Dikenalin deh sama semuanya. Dikenalinnya sebagai ini adalah pacar mama, ngomong gitu nggak? Ih, Nggak, kita Coba pengen aku tahu. anakmu deh, cerita Iya, aku misalnya anakmu. anak. Ngenalinnya tuh gimana ngenalinnya? Nggak apa-apa dong. Emaknya Tessa kan anaknya Tesi. Ayo. Nggak, coba kasih tahu. Ngenalinnya tuh gimana? kenalin aja orang ini temen kok. Aduh. Ibu doyong, Bu. Nggak, jadi Ngaboknya dia. maksudnya apakah dikasih tahu, nah ini ada seseorang yang sangat spesial. Aku nggak mau kamu mamanya. Ya gini doang, misalkan gini ya kita jalan nih, misalkan kita gini jalan ya kan. Misalkan gue lakinya ya. Iya kan? Ini jalan nih anak gua nih. Anak lo. Nah, sini nak. Ini temannya Manda. Lu belum dikenalin udah begini. Namanya juga anak kecil ya. Kan gua anak kecilnya. Gimana sih gua anak kecilnya? Lu calon yang mau dikenalin ke gue. Ya udah deh, ini kenalin nih temannya Mama gitu. Siapa, Temannya Mah? Manda. Hah? Ini siapa? Mukanya keren. Gitu Nih, doang. Jadi kan cuma Mama boleh tanya gak? Ini pakai baterai apa dicas? kan jadi cuma gitu doang. teman. Kalau temen itu Tapi kalau berarti- udah kita kalau ngomong teman oke semua pasti dikenalin. Ketika udah mulai titik ke arah serius, gimana ngomong ke anak? Sebentar saya tanya dulu ya. Om gimana cara? Oh, dia sendiri juga kesini justru minta petunjuk. Iya dong, nanti juga gue pasti nanya sama orang tua. sama Hengki dulu, semuanya. Hengki kan udah mau nikah nih. Nah, Anak lu udah umur 6 tahun ya? Nah tadi Om Willy pernah bilang, aduh anak-anak tuh kalau di bawah 10 tahun dikasih pengertian tuh sulit. Sulit, mereka pasti berontak. Mereka pasti berontak. Nah, Umumnya ya. ayo lu. Tapi gini, Jarang, kalau ya. mungkin saya dianugerahi anak yang dewasa sebelum waktunya ya. Bintang itu memang kalau di sekolah juga gurunya ngomong nih anak dewasa gitu. Termasuk hubungan saya dengan Sonya beberapa kali kan kita jalan bareng. Memang awalnya masih mungkin Bintang taunya Sonya temennya papa gitu. Cuman kemarin terakhir ketika dia berdoa sebelum tidur, kan biasa doanya baca ayat kursi, habis itu doa ya Allah gitu kan, mudah-mudahan nanti papa saya, mama saya yang baru masuk surga kata dia gitu. Jadi udah tahu dengan sendirinya tanpa saya kasih tahu, karena memang udah sering, soalnya udah sering ketemu Maaf jalan bareng. Fendi, Ya. tapi kan dia nyebutnya mama baru. Apakah Anda yakin mama baru itu maksudnya Sonya? Iya, maksudnya gitu. Secara Karena tidak memang langsung dong. Selama ini kan memang Selama ini doanya intens. nggak gitu? Intens sama Sonya, ketemunya intens. Enggak, sorry. Selama ini Bintang waktu pasti dong ketika doa, lo kan denger. Ya. Sebelum-sebelumnya doanya nggak sampai ke Nggak sampai ke mama baru karena cuma papa mama gitu. Cuman kemarin sempet kaget juga karena dia berdoanya ya mudah-mudahan papa, mama baru masuk surga nanti gitu. tapi memang anak-anak itu sebenarnya dibilang kecil tapi sebenarnya ngerti. Cuman ngertinya mungkin iya. masih belum yang detail gitu ya. Kayak dulu kan sempet tuh kejadian tuh bapaknya tuh ngenalin calonnya gitu, tapi Yang nggak itu- jadi itu. Iya, yang nggak jadi itu ya kan. Iya. Ya maksudnya saya perjelas dulu takutnya. Iya, Puas banget Iya, iya, iya. Nah ini yang ngomong, ini yang mancing. Saya kan juga gitu doang. Pinter mancing dia. Iya, iya. Terus, Ya kan? Terus habis itu kan dikenalin tuh waktu itu ada media apalah gitu ya kan, ya kan. Jadi perkenalan pun pakai media, apapun pakai media. Nah waktu pulangnya itu anakku tuh pernah ngomong gini, Panda itu ada pacar, Manda nggak ada pacar, katanya gitu. Ngerti ya nih? Oh, dia ngerti. Iya. Ya tapi sambil bercanda ketawa aku, ya gue cuman ngomong apaan sih kamu gitu, cuman Itu umur gitu. berapa anaknya? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun udah bisa komentar kayak gitu. Iya. Di situ lo ngerasa sedih gak? Enggak juga sih, maksudnya cuma bingung aja ternyata anak-anak itu enggak gitu ya lo dengan sedih keadaan- kali. Anak sekarang karena lebih bapaknya pintar, udah lebih dulu. dewasa. Kritis. Ya lebih kritis juga. Nih lihat, dekat dengan polisi, Tessa Kaunang trauma dengan artis. Ya bener trauma ya, kalau artis itu pendapatannya naik turun soalnya ya. Kalau laku ya laku,
suka laku ya udah memble. Berarti Ya, cocok enggak dong juga. kalau artis kan pendapatnya naik turun kan habis Ya, nikah kalau juga dua- pasti naik turun. Ya iya Kalau sih. rumahnya lantai 2 kan Apa naik turun sih? tangga. Enggak, sebenarnya semuanya tergantung dari dirinya masing-masing. Sebenarnya artis juga bukan apa pekerjaan yang nggak baik kan. Asalkan dia mau berusaha. Bapak ini artis tapi ada bisnis juga. Benar. Kan yang penting ada usaha sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Bener Oke, nggak? Bener. santai. Beda, kayaknya topiknya beda. Hidup Tessa! Hidup Tessa! Boleh ya minum-minum. Ya, yang penting yang tadi lu sebutin semua terpenuhi. Ya benar, kan? benar. Bertanggung jawab, Sabar mau ya. mengerti, dewasa Udah dan ngasih semua. Tenang, ini teknik udah saya kasih obat udah penenang. memberikan syarat-syarat calon. Iya. Om Lili, aku mau nanya nih, seberapa jauh sih, ini mungkin nasihat buat yang anaknya masih kecil-kecil, seberapa jauh anak harus dilibatkan ketika kita menentukan pendamping hidup yang baru? Ya pendekatan ya, nomor satu pendekatan. Kalau sudah nyaman, yang calon baru ini kan nyaman semuanya, jadi happy. Jadi lebih aman memang dikenali dulu aja, ini teman mama udah titik, atau perlu dari awal dikasih sinyal-sinyal, ini teman mama yang deket loh, teman papa yang deket loh, perlu dikasih sinyal-sinyal. Perlu waktu ya, seperti Hengki kan ngajak makan, sharing. Lama-lama itu kan perasaannya sudah dekat sendiri. Ya. Oke. Jadi perasaan ini udah dekat, udah gampang. Lebih Otomatis gampang ya. Gampang. Anak kecil itu kan suka dikasih hadiah. Iya. Atau mungkin diajak liburan. Makanya pelan-pelan saya sering ngajak liburan saya dan Bintang dan Sonya gitu untuk Oh, tujuannya bareng-bareng, itu. pelan-pelan supaya lebih akrab. Nah, Nanti ngomongnya lebih penting. enak. Memang agak-agak awal-awal agak berontak ketika saya coba tes itu dong apa namanya cium Mama Onya gitu kan tante kita dia gitu dia masih belum iya. Oh, lu masih belum mau ngetes? ngambil belum mau manggil mama gitu awalnya. Iya. Oh gitu caranya ya, Pak. Praktek dong, coba. Coba praktek dong, pas minta cium. Tapi Hengki jadi anaknya ya, aku jadi mama Onya ya. Boleh nggak? Ngarep. Mama sama nenek beda jauh loh. Kurang ajar. Bener. Nanti kita akan melakukan simulasi seperti apakah penolakan anak seperti ini mudah-mudahan ya buat pemirsa basa-basi yang ya terpaksa pernikahannya memang harus gagal dan ingin menikah lagi, mudah-mudahan belajar dari ketika bintang tamu kita ada satu suhu di sini, Anda bisa tahu bagaimana pendekatan. Lu suhu dalam bela diri. 5 kali loh. Suhu dalam bela diri. Sempurna kan? Nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tapi Anda harus nonton dulu. Tetap di basa-basi, bahas anak bahas ini. Beberapa orang menghabiskan sebagian besar waktu hidupnya untuk mencari sang belahan hati yang akan dia pilih untuk hidup bersama sampai akhir hayat. Namun, ada Glenn Wolf. Pria ini lahir 25 Juli 1908 dan wafat 10 Juni 1997 di Amerika. Ia adalah pendeta baptis dari California yang meraih rekor dunia menikah sebanyak 29 kali. Pernikahan tersingkatnya adalah 19 hari dan terlama adalah 11 tahun. Sebuah kejutan jika pernikahan terakhir Glenn adalah dengan Linda yang menjadi perempuan dengan pernikahan terbanyak di dunia. Glenn meninggal setahun kemudian di usianya yang ke-88 tahun. Masih di basa-basi, bahasana bahas ini masih dengan restu dari anak. Sekarang kita nggak bakal ngobrol dulu, tapi kita akan bermain. Oke. Karena dari jawaban-jawaban mereka akan menentukan sebenarnya mereka ini tipe yang seperti apa sih? Apakah memang betulan membutuhkan restu anak atau sebenarnya itu hanya formalitas aja? Silakan diambil, itu adalah plang dari Bapak Wendy, ada jawaban A, B, A, B. Betul. Jadi tinggal dipilih nih mau memilih jawaban A atau B. Langsung saja. Pertanyaan yang pertama, silakan dijawab. Kalau bisa kompak ya, tangan yang A sebelah kiri, A sebelah kiri. A sebelah kiri, yang B sebelah kanan. Ya, sudah siap? Siap. Siapa yang akan dipilih? Apakah A, anak yang kurang cocok dengan calon pasangan, atau B, pasangan yang kurang cocok dengan anak? Yang mau dipilih. Siapa yang dipilih? Anak yang kurang Nah. cocok sama calon pasangan, atau pasangan yang kurang cocok sama anak? Bingung. Ayo, harus Anak yang dipilih. kurang cocok sama pasangan. Jadi maksudnya anaknya nggak Anaknya cocok. nggak cocok. Aku memprioritaskan anakku dong. Nah, artinya itu mau prioritasnya anak atau pasangan. Jadi maksudnya gini, misalnya anak nggak gitu cocok sama Nah, tapi pasangan, ini padahal
Kalau gue kenyataannya cocok gitu. Ya, Ya, Anda tinggal pilih. Ya udah, Anda tinggal pilih. Pilih disuruh Pilih memilih. aja. Ini suruh memilih. Soalnya lagi Suruh milih, Bu, suruh milih. Tambah sakit lagi. Ya kalau lu sebenarnya ketika harus menikah mendingan anak lu yang nggak cocok atau pasangan lu yang nggak cocok sama anak. Harus dua-duanya kan? Harus pilih. Tapi prioritas siapa? Prioritas yang Ini mana? di luar Sonya ya, misalnya gue Ya, Ya, di luar, Sonya, di ya, luar, di luar. Ya, di luar Misalnya Sonya. kalau ini nama pacar lu Juminten. Apa? Ayo Om Willy, Om Willy. Om Willy. Soalnya salah mirip Prioritas sama anak ya. Ya. Ah kan prioritas anak. Prioritas anak. Prioritas anak. anak. Soalnya berarti lu nggak diprioritasin ya. Ya. Emang dia begitu, dia maju-maju. Dia lagi sakit, lagi di rumah sakit nanti. Sonya cepet Mah, sembuh ya Get well sayang. soon ya. Udah manggilnya Mah loh. Enggak, mah itu bukan panggilan, sakitnya mah. Makanya dirawat. Menurut Om Willy, Keceplosan. kalau belum menikah panggil mama gimana Om? Kita panggil nama lah. Nama Ya panggil sayang aja lah biasanya. Kan Willy nggak tahu. Cepet-cepet. Apa-apa. Pertanyaan kedua. Siapa yang akan dipilih? A. Lebih tua, banyak pengalaman. Atau B. Jauh lebih muda tapi penurut. Tua, pengalaman, muda, penurut. Cepet. Oke, saya berpengalaman sama yang B, jadi sekarang saya pilih A. Pilih Pak, Pak pilih. Bapak dari tadi ribut nih. Bapak pilih A atau B? Cepet. Bapak ini kurang pendirian sepertinya ya. Mendingan lu pegang 3 B A B. Sebel gue. A B. Pilih B. Oke. B. Baik, pertanyaan ketiga, mana yang lebih dipilih? Nikah lagi tapi kemungkinan gagal atau nggak nikah lagi tapi kesepian? Ya, Nggak enak banget Nggak enak bener dua-duanya. sih. Ini pertanyaannya namanya cepat. kan pilih. Nggak cuma Nggak pilihan. nikah, tapi nggak kesepian dong pastinya. Ayo dong, nikah kasihan nih orang lagi. properti udah bikin tuh. Kali Tinggal bisa A tidak atau B. Nikah lagi tapi kemungkinan gagal atau B nggak nikah tapi kesepian? Pilih Dua-duanya mana? nggak enak, jadi kecuali kalau ada pilihan yang enak, ini dua-duanya nggak enak gimana mau? Ya emang. Atau C menikahi Cici Ya kita Panda? mending ribut aja deh. Iya kan namanya hidup, kadang-kadang pilihannya pahit. Om, please jawab, kasihan. Tapi kita nggak mungkin kekurangan temen pastinya. Ya, B deh, Lah. B. B. B nggak nikah lagi tapi kesepian. Ya. Nggak mungkin kesepian lah pasti. Tuh, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang akan dipilih? Mana yang akan dipilih? Mana? DPL. Oh, mana yang akan dipilih? Mengkhianati A atau B? Dihianati. Waduh, nggak enak. Biar aja deh, Skip, biar skip. pahalanya banyak. Skip, skip, Biar skip. pahalanya banyak. Biar gitu. pahalanya banyak B. Ibu, dia saya nih. udah salut sama ibu karena ibu jawabannya lantang. Sekarang Oke. ibu nggak jawab. Oke, saya idem. B dikhianati. Oke, ini B3 bukan B2 berarti halal ya. Halal. Baik. Ini nggak bentar, inilah korban dikhianati. Kayaknya dendamnya masih sampai sekarang gitu. Berikut. Oke. Manakah yang Anda pilih? A. Di PHP-in gebetan baru atau B. Mendingan diajakin balik sama mantan tapi yang pasti. Mantan, enggak. Ya kalau di PHP juga Di PHP itu dikasih harapan palsu. Iya, mending yang asli Ya nggak aja. apa-apa lah, nanti kita bisa cari yang lain. Ya, Ya nggak apa-apa. iya. Daripada begini. Daripada mantan ya. Om yang mana Om? Apa ya? Apa Om? Mendingan kali ini Om Willy Oh galau. bingung. Galau nih. Mungkin Om lelah. Karena kan udah menjalani yang terbaik nih, jadi nggak perlu gini-ginian kan? Nggak apa-apa ini Aduh, bagus si gitu, Om. Om. Jadi Om yang mana nih? A apa B? Dikasih harapan palsu sama gebetan baru atau diajakin balik sama mantan tapi pasti? Itu kalau yang gebetan apa? Panjang Gebetan loh, itu cuma lama. dikasih Panjang. harapan. Nggak apa-apa orang tua. Oke. Oh oke. iya. Agak trauma sama mantan kayaknya ya. Oke berikut. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah yang Anda pilih? A. Tanpa sengaja bertemu mantan mertua Mantan saat sama pasangan baru. Ketemu mantan mertua sama pasangan baru. Atau B. Terjebak dalam satu ruangan sama mantan. Aja. Kenapa Bu? Baju lu udah bagus. Ya. Jangan melantai Iya, Bu. iya. Berarti sebahaya-bahayanya mantan pasangan lebih bahaya mantan mertua. Enggak dong, Enggak dong. lebih bahaya mantan buat mereka. Ini bisa jadi yang pertanyaan Ferry loh. terjebak sama mantan. Halo, Bu. gimana sih lu? Loh iya, berarti mereka lebih memilih nggak mau ketemu sama mantan mertua kan? Lebih Bukan. ke berikut. Enggak, tapi kebayang nggak kalau Orang udah Tessa jawab masih di sama, satu dia list, yang nggak berdua sama. gitu. Ya baik-baik aja sih sebenarnya. Bentar, sebelum lanjut, kalau syuting otak bawa Bu. Oke, yang terakhir. Mana yang Anda pilih? Melihat mantan bersama pacar barunya atau mantan kamu melihat kamu sama pacar barunya? B dong.
Oke, baiklah pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi, kita akan bahas lagi setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi Bahasan Bahas ini. Kau membuatku merasa hebat karena ketulusan cintamu. Oke, pemirsa Basa-Basi, langsung saja saya kasih tahu artinya ya. Kalau tadi kebanyakan A, yang paling banyak A di sini satu-satunya adalah Tessa. Dipastikan Anda adalah pasangan yang sudah siap move on dan siap mengarungi bahtera rumah tangga yang baru. Kalau B, lebih banyak dari 3 kali, Anda sebenarnya dalam alam bawah sadar Anda masih ada ketakutan melangkah dan masih menikmati hidup dengan sedikit-sedikit teringat mantan. Yang kebanyakan B. Siapa itu Yang masalah? laki-laki. Aku nggak bilang Saya siapa. yang A. Aku tidak akan mengungkap siapa di sini yang paling banyak B Tapi daripada tadi yang lu bilang gue belakang. yang banyak A. Ya nggak tahu Dan ya. yang lain kan banyakan B. Oke, silakan kesimpulan. Ya udah. Tapi sebelumnya saya ngucapin terima kasih buat adik-adik kita. Sering-sering ya main ke sini ya. Sering main ke sini nggak suka berarti dong mereka. Ya udah, kesimpulannya pada pagi hari ini mau sekali menikah, mau 2 kali menikah, tapi kalau misalkan memang kita sudah punya anak, sudah selayaknya kita tetap mengkomunikasikan semuanya di momen yang tepat, di kondisi yang tepat. Kenapa? Karena mereka biar bagaimanapun akan tetap menjadi bagian kisah hidup kita selanjutnya dengan orang yang baru sekalipun. Nah, jangan lupa ngomongin permasalahan keluarga. Nanti sore di Rumpi akan ada penuturan eksklusif dari Jessica Iskandar dan juga Erik Iskandar. Apa? Gak biar kesana lagi ya. Sabar. Tapi benar, mereka akan membuka segala sesuatu yang sebelumnya pernah dibuka. Betul. Makanya kalau pengen tahu, nonton Rumpi jam 5 sore. Dan nonton Basa-Basi terus pastinya besok ya. Ya. Sekarang kita pamit mundur. Terima kasih udah nonton. Setengah 4. Setengah 4. Makanya Setengah 4 sore. dia ngomong jam 5. Dekatkan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahku. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Namun apa yang terjadi? Kau meninggalkanku.